Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Malam hari ini kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan jiwa kita. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh dicurahkan saat malam hari ini. Biarlah kita boleh dipenuhi dengan hadirat-Nya saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu malam hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami boleh bersekutu lebih dekat lagi dengan Engkau Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau yang memenuhi jemaat-Mu Tuhan. Semua yang menyaksikan malam hari ini Tuhan, boleh dipenuhi dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan, malam hari ini Tuhan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Sama-sama katakan Aba Bapa, Aba Bapa, Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku.
setia kepadamu. Sembah Tuhan, haleluya. Haleluya. Kami mau sembah tinggikan Engkau, sebab Kau Allah yang layak disembah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau ku sembah Engkau. Haleluya. Sebab Kau yang layak disembah. Yesus, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sungguh benar Tuhan, kami ingin Tuhan, hidup kami hari lepas hari lebih dekat lagi dengan Engkau, bersekutu dengan Engkau, menikmati setiap kehadiran-Mu di dalam hidup kami Bapa. Mari Tuhan, Kau yang berbicara malam hari ini, kami siap Tuhan mendengar firman-Mu. Kami siap Tuhan mendengarkan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus hari yang ketiga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara semua yang menyaksikan tayangan ini, ketika kita membuka hati kita, lawatan Allah bekerja. Kita percaya bahwa Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut, Roh Kudus yang dianugerahkan dan dicurahkan oleh Bapa kepada kita akan menjadi kekuatan, akan menjadi penolong, bahkan menjadi penghibur dalam kehidupan kita. Mari pada malam hari ini, sebelum kita sama-sama berdoa, sebelum kita sama-sama renungkan kebenaran firman, kita akan bersatu hati, kita minta tuntunan Roh. Ya Roh Kudus, kami merindukan jamahan-Mu. Ajar kami mengerti isi hatinya Bapa. Ajar kami mengerti seluruh kebenaran. Bahkan sesuai dengan tema pada malam hari ini, Engkau adalah Roh yang menginsafkan dunia. Mari dimulai dari kami. Kami perlu pimpinan dan tuntunan kuasa Roh-Mu setiap harinya. Terima kasih Bapa, kami siap sambut kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema pada hari yang ketiga ini berbicara tentang Roh Kudus yang menginsafkan dunia. Kebenaran firman Tuhan didasari dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11.
Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, dan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Puji nama Tuhan bahwa dalam waktu-waktu mendekati hari terakhir kebersamaan Yesus dengan murid-muridnya, Yesus menyampaikan murid-muridnya untuk menanti-nantikan kuasa roh, untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus sendiri pun memberikan satu amanat agung agar para murid pergi untuk menjadi saksi, untuk memberitakan Injil, untuk membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan menjadikan mereka sebagai murid-murid Kristus. Nah, kalau kita perhatikan, untuk memenuhi amanat agung ini, amanat yang Tuhan perintahkan, terlebih murid-murid baru saja mengalami kejadian yang traumatik. Mereka menyaksikan Kristus ditangkap, disalib, lalu kemudian mereka juga baru saja menyaksikan bagaimana Kristus bangkit. Saudara, mereka mengalami yang namanya pasang surut dalam mengiring Tuhan. Ada satu kecemasan, lalu kemudian kelegaan, lalu kemudian mereka bersama-sama kembali berjalan bersama dengan Kristus, dan kemudian Kristus naik ke surga. Nah, dikatakan bahwa ketika Kristus naik ke surga, Kristus memberikan satu pesan agar murid-muridnya menerima kuasa roh. Nah, banyak orang beranggapan bahwa era Roh Kudus sudah selesai dan berhenti sampai dengan hari Pentakosta yang hanya berperan sebagai penanda kelahiran gereja semata. Tentu hal ini adalah keliru, karena dikatakan bahwa sampai hari ini ketika kita menjalankan amanat agungnya Tuhan, ketika kita akan menjadi saksinya Kristus, tentu kita memerlukan pimpinan daripada kuasa roh. Roh Kudus yang akan menolong kita. Pembacaan firman Tuhan yang tadi kita sama-sama renungkan di dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai 11, dikatakan bahwa Roh Kudus yang akan menginsafkan dunia. Nah, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, apa yang dimaksud dengan kata menginsyafkan? Menginsyafkan berasal dari bahasa Yunani elenko, yang berarti penyingkapan, membuktikan ketidakbenaran. Nah, dalam hal ini ada hal-hal yang perlu disingkapkan. Siapa yang akan diinsyafkan? Di sana juga kita menjumpai kata dunia. Siapa dunia yang dimaksudkan oleh kebenaran firman Tuhan? Ada beberapa yang menyatakan dunia ini hanya sebatas orang-orang yang belum percaya. Memang konteksnya pada waktu itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang yang belum mengikut Kristus, kepada orang-orang kafir. Tetapi ada juga orang yang beranggapan bahwa dunia yang dimaksud bukan hanya sebatas orang yang belum percaya kepada Kristus, tetapi juga orang yang sudah menjadi Kristen. Meskipun hal ini banyak yang menentangnya, dianggap bahwa orang yang sudah menjadi Kristen tidak perlu diinsyafkan lagi. Bukankah mereka sudah terima Kristus? Tetapi ada beberapa penafsir yang menyatakan dalam menjalani keseharian, mengiring Tuhan, memegang perjanjian dengan Tuhan, mengiring Kristus, tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari tindakan-tindakan yang melanggar dari apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kita memerlukan Roh Kudus setiap harinya untuk mengingatkan agar kita hidup dalam pertobatan setiap hari. Nah, hal ini dikatakan bahwa memang bukan jadi persoalan, karena kuasa Roh Kudus tidak terbatas.
Roh Kudus sanggup menginsyafkan orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi Roh Kudus juga sanggup menuntun kita, orang-orang yang percaya, menginsyafkan kita. Apa yang perlu diinsyafkan? Apa yang perlu disingkapkan? Apa yang perlu dibuktikan? Apa yang perlu disingkapkan? Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan Ia akan menginsafkan dunia dari dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yang pertama, Roh Kudus akan menginsafkan manusia dari dosa. Manusia orang yang tidak menerima jamahan Roh Kudus, mereka tidak mengerti bahwa dirinya berdosa. Mereka tidak mengerti bahwa dirinya perlu pengampunan dari Allah. Mereka tidak mengerti bahwa perbuatannya setiap hari meleset dari hukum-hukumnya Tuhan. Perbuatan setiap hari menyakiti hati Tuhan. Nah, peran dari Roh Kudus adalah membawa kesadaran bahwa manusia memerlukan pengampunan dosa, bahwa manusia memerlukan pengampunan dari kesalahannya. Itu yang dimaksud bahwa Roh Kudus akan menginsyafkan dari dosa. Yang kedua, Roh Kudus akan membawa kita kepada kebenaran. Roh Kudus akan memberi pengertian bahwa Yesus adalah anak Allah yang benar, yang telah bangkit dari antara orang mati. Roh Kudus juga akan memberikan pengertian akan kehidupan dengan patokan kebenaran yang ada di dalam Kristus. Roh Kudus juga akan memberikan pengertian bahwa Kristus telah mengalahkan dunia ini, bahwa Kristus mati untuk dosa-dosa manusia. Hal ini tidak bisa secara otomatis tanpa peran dari Roh Kudus. Kalau kita membaca tulisan dari Paulus, bagi orang-orang yang tidak kenal Kristus, bagi orang-orang yang tidak dipimpin Roh Kudus, salib itu adalah kebodohan. Bagaimana mungkin satu orang mati, satu orang yang disalib bisa menghapus dosa seisi dunia? Nah, dikatakan bahwa dalam hal ini perlu peran Roh Kudus untuk membawa kita kepada kebenaran. Selain itu, Roh Kudus juga akan membawa kita, menginsafkan kita, menyingkapkan tentang penghakiman. Di sini dimaksudkan adalah satu pernyataan. Orang yang sudah dijamah oleh Roh Kudus mengerti bahwa iblis sudah dikalahkan. Iblis bukan lagi memiliki kuasa untuk mendakwa kita. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita bawa kepada kaki Kristus, ketika kita minta ampun, ketika kita percaya darah Kristus akan menghapus dosa dunia. Hal itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus, bahwa iblis sudah dikalahkan. Penghakiman Allah akan terjadi atas seluruh umat manusia di masa yang akan datang. Nah, Roh Kudus yang menginsyafkan orang akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dinyatakan dalam diri orang percaya. Kalau kita perhatikan di Alkitab pun, Yesus sendiri di dalam Lukas pasal yang keempat ayat yang pertama dipenuhi roh sampai akhirnya kehidupan Kristus ketika menyampaikan kebenaran, ketika mewartakan tentang Injil Kerajaan, bisa mengundang orang-orang untuk bertobat. Ada lagi bukti Yohanes Pembaptis yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang bisa menobatkan orang di dalam Lukas 3 ayat 1 sampai 20. Selain itu juga ada Petrus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat. Ketika Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, dia menobatkan 3.000 orang. Nah, hal ini menunjukkan ketika Roh yang menginsyafkan dunia ini bekerja di antara orang percaya. Orang percaya dipenuhi dengan kuasa Roh. Percayalah saudara, Anda bisa menjadi saksinya Kristus. Dengan pertolongan dari Roh yang akan menginsyafkan dunia, akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Roh yang tercurah itu dalam diri orang-orang percaya akan menolong kita untuk menjadi saksinya Tuhan. Haleluya, ini adalah hal yang luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang
ketika mendengar bahwa saya punya tugas untuk jadi saksinya Kristus. Mungkin ada di antara saudara yang merasa frustasi. Bagaimana saya bisa jadi saksinya Tuhan? Bagaimana saya bisa berkata-kata? Saya tidak pintar merangkai kata, tetapi saya rindu setiap orang mendengar tentang Kristus, mendengar tentang kebenaran. Saudara, ketika saudara hari ini punya hati yang demikian, minta jamahan kuasa roh, maka saudara, Roh Kudus akan bekerja melalui kehidupan saudara. Petrus, orang yang pengecut, ketakutan ketika Yesus ditangkap, dia menyangkali. Ada satu ketakutan yang besar. Tetapi ketika Petrus sudah dipenuhi roh, sudah dijamah oleh kuasa roh, dipenuhi roh, dia memiliki keberanian. Sampai akhirnya dari kata-kata Petrus, dari khotbahnya Petrus, bisa menobatkan 3.000 orang. Dan itu yang menjadi cikal bakal dari gereja mula-mula. Hari-hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita minta roh tercurah dalam hidup kita. Minta pertolongan dari Roh Kudus yang menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan kita akan dipakai untuk menjadi saksinya Kristus. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau buka hati. Kami mau terima jamahan kuasa Roh-Mu. Kami mau berjalan bersama tuntunan kuasa Roh-Mu. Peganglah tangan kami ya Roh Kudus setiap waktu. Kami tidak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Biarlah kebenaran firman ini boleh menjadi kekuatan. Saudara dan saya semakin hidup dijamah oleh kuasa Roh dan hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saudara, terus jaga apimu. Terus jaga kehidupanmu menyala-nyala. Punya rasa lapar, punya haus, rasa haus akan kebenaran. Buka hatimu. Undang jamahan roh untuk melawat kehidupan kita. Sampai berjumpa di dalam ibadah besok, masih tetap di jam yang sama, di hari yang keempat. Kita akan merenungkan Roh Kudus, Roh Penolong, dan Roh Kebenaran. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.